Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan mengembangkan bakat dan kemampuan diriku. Tuhan memberi kelebihan dan kekurangan pada setiap orang. Kekurangan atau kelebihan itu disebut kemampuan. Agar berguna bagi orang lain, maka bakat atau kemampuan itu harus dikembangkan. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan bakat atau kemampuan adalah dengan belajar yang tekun, giat berlatih, berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar pada orang yang berkompeten, dan lain-lain. Manfaat kita mengembangkan bakat atau kemampuan adalah untuk kebaikan diri sendiri, untuk membantu sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu,
hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari mendalami bacaan kitab suci. 1. Siapa yang memberi talenta kepada ketiga hamba? 2. Apa yang dilakukan oleh ketiga hamba setelah mendapat talenta dari tuannya? 3. Apa yang dilakukan tuan terhadap hamba yang mengembangkan talenta? 4. Apa yang dilakukan tuan terhadap hamba yang tidak mengembangkan talenta? 5. Apa pesan teks kitab suci tersebut bagi kita? Dalam Matius bab 25 ayat 14-30 diceritakan mengenai perumpamaan tentang talenta. Sebelum bepergian, keluarga negeri tuan memberikan talenta kepada ketiga hambanya untuk mengembangkannya. Setiap hamba menerima talenta yang berbeda. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta mengembangkan talenta atau menjalankan uang sehingga mendapat laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta mengembangkan talenta atau menjalankan uang sehingga mendapat laba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang itu dan tidak mendapatkan laba. Perlakuan tuan terhadap hamba yang mengembangkan talenta adalah memberikan tanggung jawab dalam perkara besar, serta masuk dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Hamba yang tidak mengembangkan talentanya, kini talentanya diambil daripadanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Pesan Matius bab 25 ayat 14-30 bagi kita adalah Tuhan telah memberikan talenta kepada kita secara cuma-cuma. Maka kembangkanlah talenta itu sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan.